Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di episode podcast Serius kali ini kita kedatangan host dan narasumber tamu nih. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak-kakak yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami. Kami berharap melalui ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus berkembang menjadi generasi yang lebih hebat. Ditunggu ya kedatangan kakak alumni dan tamu-tamu inspiratif lainnya untuk berbagi ilmu dan pengalaman di podcast Sedas berikut. MTS Negeri 17 Jakarta, madrasah sehat, madrasahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Bersama saya Desi Nurulita yang akan menjadi host pada episode kita kali ini. Biasanya bintang tamu kita adalah siswa-siswi berprestasi dari MTSN 17. Namun pada hari ini episode yang spesial, kita kedatangan seorang sosial media spesialis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada Kak Anggia Mulini. Halo Kak Anggia. Halo Kak Desi. Boleh Kak Anggia perkenalan dulu? Halo Sobat Cerdas, perkenalkan nama aku Anggia Mulini, seorang peranata hubungan masyarakat ahli pertama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kak Anggia tuh kesehariannya kesibukannya apa sih Kak? Aku bertanggung jawab pada sosial medianya DJKI dan keseharian aku tentu saja mengurusi sosial medianya DJKI seperti konten-konten edukatif yang seru dan bermanfaat khususnya tentang kekayaan intelektual, dan aku juga pernah membuat sebuah program edukasi untuk siswa SD dan SMP untuk mengajarkan sejak dini betapa pentingnya menghargai kekayaan intelektual atau karya orang lain. Oh luar biasa sekali, karena udah kedatangan Kak Anggia Mulini sehari-hari mengurusi media sosial. Kita mau membahas juga karena media sosial juga sangat berkembang ya Kak ya belakangan ini. Mungkin dari teman-teman Sobat Cerdas sendiri di MTSN 17 maupun Sobat Cerdas dimanapun juga setiap harinya menggunakan media sosial. Kita mau membahas terkait bangga punya karya dari hobi jadi cuan Kak. Mungkin kalau misalnya sehari-hari kita tuh seneng upload foto, buat video, tapi kita tuh nggak tahu Kak gimana caranya untuk membuat itu menjadi cuan atau keuntungan kita. Kita mau belajar dari Kak Anggia ya Sobat Cerdas. Oke, dari tadi Kak Anggia memperkenalkan diri kerja di DJKI, terus juga Kak Anggia buat konten-konten edukatif terkait kekayaan intelektual. Sebenarnya kekayaan intelektual itu apa sih Kak? Oke, kekayaan intelektual itu adalah buah dari buah dari pikiran kita yang berbentuk karya gitu ya. Dan itu bentuknya bisa apapun seperti tulisan, gambar, lukisan, desain, bahkan penemuan teknologi gitu. Yang dimana ini bisa kita manfaatkan dan punya nilai, itu namanya kekayaan intelektual. Oke, jadi kalau misalnya aku punya karya itu disebut kekayaan intelektual ya Kak ya? Ya, kalau sudah menjadi sebuah atau sesuatu seperti tulisan, gambar, sudah ada hasilnya ya Kak ya. Kalau menurut Kakak tuh seberapa penting sih Kak kita punya karya? Penting banget, karena dengan kita punya karya itu membuktikan bahwa kita tuh punya kreativitas dan juga kita produktif gitu. Dan karya ini seperti tadi Kakak Desi bilang bahwa karya ini bisa jadi cuan loh teman-teman. Hobi ini bisa jadi cuan. Dengan begitu kita akan mendatangkan rezeki ya gitu ya. Terus dan gitu juga dengan punya kekayaan intelektual itu kita bisa menjadi lebih percaya diri karena kita punya karya, dan yang paling penting itu bisa jadi portofolio kita di masa depan. Oke gitu Kak. Jadi penting banget kalau kita punya karya. Tapi Kak, di era media sosial yang gampang banget menjiplak, plagiat dan lain sebagainya, ada ketakutan nih Kak dari aku, mungkin juga dari Sobat Cerdas lainnya. Gimana kalau nanti karyaku diambil orang, dicuri orang gitu Kak? Gimana sih Kak cara melindunginya? Oke, yang pertama pastikan bahwa karya kamu ini juga harus orisinal ya teman-teman, Sobat Cerdas. Karena kalau nggak orisinal nanti kita juga yang kena akibatnya gitu. Yang pertama pastikan bahwa karya kamu adalah orisinal, hasil dari buah pikir kamu. Yang kedua jangan lupa untuk
lindungi karya kamu ke DJKI, dan setelah itu bebas deh kalian mau share atau bagikan ke siapapun, dan siapa tahu bisa menjadi lisensi ya, kita bisa mendatangkan cuan-cuan itu dari bekerja sama dengan brand-brand yang udah terkenal ataupun dengan kreator-kreator dunia lainnya atau lokal, itu bisa banget seperti itu. Oke Kak, kalau misalnya aku atau sobat cerdas lainnya nih, mungkin sehari-harinya kalau sobat cerdas suka bikin lagu atau puisi atau mungkin content creator atau mungkin yang di sekolah sobat cerdas sih membuat penelitian atau ada karya ilmiah, sebenarnya karya apa aja sih Kak yang bisa dilindungi? Sebenarnya semua yang udah disampaikan oleh Kak Desi itu adalah bentuk dari kekayaan intelektual atau karya-karya dari ide kita gitu. Kayak tadi tulisan, lukisan, gambar, terus juga bahkan video-video ya dari sobat cerdas, video-video dari content creation teman-teman yang kalian upload di Instagram, di YouTube dan sebagainya, itu adalah bentuk dari kekayaan intelektual, asalkan yang paling penting itu Kak Desi, sobat cerdas semuanya, bahwa itu adalah hasil original kita dan juga tidak hasil dari menjiplak karya orang lain, seperti itu. Berarti yang penting harus orisinal, betul, dan didaftarkan ya. Betul. Ya itu juga penting banget didaftarkan. Supaya biar kita punya jadi bukti biar nggak dicuri sama orang lain. Oke Kang Gia, kalau misalnya sekarang tuh banyak banget sobat cerdas yang mungkin ngerasa karyanya tuh banyak diplagiasi sama orang lain atau mungkin banyak dicontek sama orang lain. Sebenarnya gimana sih Kang Gia cara menghargai karya orang lain? Oke. Cara supaya menghargai orang lain, karya orang lain itu, pertama jangan ngambil karya orang lain, itu pertama. Yang kedua, ketika kita mau menggunakan karya orang yang lain, jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu. Oke, harus izin ya. Ya, pun kita nggak bisa nge-reach nih atau menjangkau yang punya karya, seenggaknya kita harus menuliskan nama sang kreator gitu ya, memberikan atribusi. Karena kenapa? Di dalam hak cipta itu kita punya hak moral. Teman-teman pasti seneng kan kalau misalnya karya teman-teman itu dihargai dengan ini kreditnya siapa gitu, misalnya gambar lukisan aku ini by Anggia, terus di share lagi sama Kak Desi. Bentuk menghargai ya Kak Anggia ya. Pasti kan kita sama-sama senang gitu, seperti itu. Tapi Kak Anggia gimana kalau misalnya kita udah menghargai nih karya orang lain, tapi mungkin orang lain yang menjiplak karya kita, gimana sih Kak, kita bisa mengadu ke siapa Kak? Bisa banget. Pertama pasti pendekatan personal dulu, maksudnya mereka menggunakan karya kita tuh apa sih gitu. Lalu kalau misalnya memang tidak menemukan jalur yang sama-sama enak gitu ya antara kita dan juga yang menggunakan hak kita tanpa izin, itu kita bisa pastinya melakukan pengaduan ke DJKI seperti itu, bahwa ini loh karya saya duluan. Berarti jangan takut ya Kang Gia ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya karya, asal misalnya sudah didaftarkan, kita bisa melaporkan pelanggaran. Bisa banget kapanpun dan dimanapun ya, karena sekarang semuanya online. Wow, luar biasa sekali, seru banget Sobat Cerdas obrolan kita terkait apa sih kekayaan intelektual. Itu jadi ilmu baru juga buat kita, buat Sobat Cerdas semua. Kalau misalnya ternyata penting banget untuk punya karya, penting banget untuk mendaftarkan kalau kita udah punya karya, dan penting banget untuk menghargai karya orang lain. Betul. Untuk nanti kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi terkait kekayaan intelektual, atau misalnya mau gimana sih Kak Anggia, aku mau belajar untuk lebih cuan lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Anggia ya. Bisa banget. Oke, untuk itu di episode kali ini kita cukupkan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. MTS Negeri 17, MTS Sehat, MTS para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.